Hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Saya mengambil cuti dari pekerjaan. Naiklah pesawat untuk kembali ke rumah. Saya terkejut melihat banyak kerabat di dalam rumah. Dia menyajikan teh dan air. Tumis lagi. Tidak ada waktu istirahat sejenak. Ayah saya tidak akan membiarkannya duduk di meja makan satu persatu saat makan malam. Di mana supnya? Melakukan apa? Tidakkah Anda mendengar dia mengatakan bahwa dia ingin minum biji wijen? Dapatkan sekarang. Apa yang kamu lakukan? Cepatlah dan tumis beberapa sayuran lagi. Tidak ada yang membantahnya. Mereka sudah terbiasa dengan ibu yang tidak ada di meja makan. Sudah biasa dia diteriaki. Meskipun hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dia adalah bintang pertunjukan. Itulah mengapa mereka gila. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu. Ibu senang, mengendap-endap dan mengatakan bahwa ayahmu yang mengirimnya. Untuk ulang tahun saya. Apakah matahari terbit dari barat? Saya bertanya dengan rasa ingin tahu sambil memotong sayuran. Ayah saya melakukan perubahan jenis kelamin. Ibu tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Dia bahkan memberi saya $100 untuk membeli bahan makanan pagi ini. Lihatlah ayam dan bebek dan kepiting favorit Anda. Seberapa gemuk kau akan makan lebih banyak nanti? Apa saja yang bisa saya beli dengan $100? Tapi itu terlalu sedikit untuk saya. Melihat senyum yang begitu jelas di wajah ibu saya, tidak tega mengganggu suasana hatinya yang baik. Saya ingat dia lebih banyak diam. Pekerjaan sambilan tanpa suara. Memasak dan mengepel serta mencuci piring dan pakaian dalam keheningan. Sesekali, ayah saya mabuk dan muntah. Dia hanya berbisik bahwa dia bisa tersenyum seperti itu hari ini. Aku senang. Selama sekitar 20 tahun terakhir. Karena saya satu-satunya gadis yang dia punya. Saya sering disalahkan oleh ayah saya dan oleh nenek. Para bibi dan paman, mereka telah memberitahu saya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Keheningannya, jika hal itu disebabkan oleh adat istiadat patriarki setempat. Kemudian putri saya, yang tidak memiliki pegangan, sebagian harus disalahkan. Saya ingat saat pertama kali dia tersenyum seperti itu. Saat itu saya masuk ke sekolah 985 dan mendapatkan surat penerimaan. Dia sangat senang sehingga dia mengutuk pemberitahuan itu untuk waktu yang lama. Matanya berbinar-binar, seolah-olah semua kesuraman telah surut. Sayangnya, euforia ini tidak berlangsung lama. Saya tidak mengikuti ujian pegawai negeri setelah lulus. Sebagai gantinya, ia bergabung dengan sektor swasta. Dia terdiam lagi, bahkan dengan usaha saya. Saat ini gajinya 5 atau 6 kali lipat dari rata-rata gaji pegawai negeri sipil. Dia biasa berbicara dengan saya di akhir panggilan teleponnya. Mengapa Anda tidak pulang dan mengikuti ujian pegawai negeri? Ini lebih baik. Ibu tidak banyak membaca. Saya tidak tahu banyak. Saya tidak tahu bahwa pegawai negeri di tempat-tempat kecil melihat koneksi. Khususnya untuk orang-orang seperti kami. Dari keluarga yang tidak punya uang. Sulit bagi pegawai negeri untuk masuk. Hanya ada pekerjaan yang tak ada habisnya dan intimidasi. Aku mengerti dia. Mencoba yang terbaik untuk membujuk SB. Dan dia selalu mendesah. Oke, kemudian ingatlah untuk makan. Makan dan berpakaian. Hanya itu yang pernah ibu panggil saya. Dia tidak tahu apa-apa tentang pekerjaan. Saya juga tidak pernah melaporkan kabar baik. Hanya 20% dari gajinya yang disetorkan ke kartunya setiap bulan. Kartu ini terkait dengan nomor telepon saya. Saya mendapatkan semua perubahan saldo. Ibu saya tidak pernah menyentuh uang itu. Dia berbicara tentang Xiao Yu. Ibu punya uang untuk dibelanjakan. Ibu menabung uang Anda untuk Anda. Keluarga teman sekamar Anda membantu mereka untuk membeli apartemen. Ibu dan ayah tidak kompeten. Saya hanya bisa menyimpannya untuk Anda. Saya tidak tahu kapan saya akan merasa cukup. Dia selalu melakukannya. Setiap hari terasa menyedihkan. Itulah mengapa senyum seperti itu hari ini. Ini adalah pemandangan yang langka. Saya baru saja memotong tulang rusuknya. Suara paman saya kembali terdengar di halaman. Tehnya sudah habis. Cepatlah dan buat lagi untuk digoreng. Ayahku lebih tua darimu. Ibu saya sibuk berteriak dengan suara yang paling tinggi. Saya akan melakukannya segera setelah saya tahu. Dia meletakkan kepiting yang sedang dia cuci. Menyeka tangannya dengan celemek. Berbalik dan pergi mengambil ketel. Saya sedikit kesal dengan ibu. Apa pedulimu? Sepanjang hari, Anda bisa bermain mahjong atau poker. Ini masih hari ulang tahun Anda. Aku akan meneleponmu lagi. Ibu tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan baik. Ini adalah kunjungan yang langka. Saya tidak bisa melakukannya lebih dari sekali. Saya berbalik untuk melihat ke arah ruang tamu lagi. Paman dua dan kedua bibi telah membawa anak-anak dan tidak ada hadiah. Itu saja. Anak-anak sedang menonton TV sekarang. Saya menginjak-injak sofa dengan sepatu saya. Urat nadi di kepala saya berdenyut-denyut saat saya menyaksikannya. Saudara-saudara saya sudah tidak kecil lagi. Apakah Anda tidak tahu tentang kebersihan? Setelah itu, saya takut untuk melepas semua sarung sofa dan mencucinya. Sebuah mahakarya yang mutlak. Saya tidak bisa menahan diri. Hajar Ash, kalian lepaskan sepatu kalian. Sama seperti kata-kata
kata yang keluar dari mulut seseorang. Ibuku keluar. Dia tersenyum dan melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Lepaskan saja dan cuci bersih. Kalian terus menonton TV. Saya menatapnya dengan tidak percaya. Dia menarik saya kembali ke dapur. Ini adalah kesempatan langka ketika semua orang bahagia. Mereka bahkan datang dari kota ke desa untuk merayakan ulang tahun saya. Jangan membuat bibi dan paman Anda kesal. Mendengar hal itu, dia kembali tersenyum. Sejak aku menikah, mereka tidak pernah memberi saya ulang tahun. Hal-hal kecil ini, mari kita lupakan saja hal itu. Aku menatapnya. Mata terasa sedikit perih. Dia seperti anak kecil saat ini. Beri saya sedikit gula dan saya akan puas. Tapi ini hari ulang tahunnya. Dia adalah yang terbesar yang pernah saya alami dan saya dengan cepat menekan rasa asamnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya tidak tahu harus berkata apa. Saya akan mendengarkan Anda. Saya berpikir untuk melanjutkan memotong tulang rusuk. Telepon berdering. Ada masalah dengan proyek baru perusahaan. Saya segera pergi ke kamar dan membuka komputer saya. Mulai sibuk. 2 jam hiruk pikuk ini akan hilang dalam waktu singkat. Tunggu sampai saya keluar. Hari sudah mulai gelap. Meja bundar besar penuh dengan piring. Itu semua adalah hidangan favorit ibu. Tidak seburuk malam tahun baru. Biarkan paman, bibi, paman, sepupu, semuanya ada di atas meja. Ibu saya masih di dapur. Tidak seperti euforia sebelumnya. Pada saat itu wajahnya penuh dengan kulit. Tapi lihat aku. Dia berhasil menyunggingkan senyuman. Luna, kamu sudah selesai bekerja. Nah, ini hampir selesai. Dia menghela napas. Ini dia lagi. Xiao Yu, ini bukan salahku. Apa yang salah dengan pegawai negeri di sini? Saya hanya pergi bekerja sepanjang hari dan mencatat waktu. Aku akan segera kembali, bermain kartu atau pulang ke rumah dan berbaring sambil menonton TV. Anda akan mendapatkan gaji dan bonus. Tidak ada yang lebih baik dari pekerjaan Anda. Kita mulai lagi. Aku tidak bisa menahannya, Bu. Percaya atau tidak, aku akan masuk. Jangan katakan bahwa Anda sedang cuti. Bukan hal yang aneh jika Anda harus bekerja lembur atau begadang hingga pukul 1 atau 2 malam. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Anda tidak akan tahu sampai Anda mencobanya. Dia masih berusaha membujuk, tapi kemudian dia menghela napas panjang dan keras dan melepaskannya. Anda tidak ingin mendengarnya. Ibu sudah bebas. Saya menarik napas dalam-dalam. Bawa makanan kembali ke ruang tamu. Menyapu putaran. Aku bertanya pada ayah. Dia pergi untuk mengundang kakek dan nenek Anda. Ya, hari yang begitu meriah. Mustahil bagi mereka untuk tidak datang. Aku mengangguk dan kemudian dia menghitung kursi. Tidak cukup kursi cemberut. Meja bundar ini dapat menampung sekitar 10 orang. Anak-anak ditambah paman kedua dan kedua bibi. 3 pasangan. Sudah penuh. Tentu saja, mereka tidak lupa untuk menyisakan 3 tempat terbuka. Salah satunya adalah milik ayah saya. Tentu saja. 2 sisanya adalah milik kakek dan nenek saya. Mereka masih sama. Bahkan tidak memikirkan saya dan ibu saya. Secara umum, di tahun-tahun sebelumnya, kami makan malam di rumah nenek. Semuanya sudah dewasa di meja makan. Anak-anak berdiri. Ibu saya selalu menumis. Mereka semua makan sambil berdiri. Tapi tidak hari ini. Ini adalah hari ulang tahunnya. Dia adalah bintang pertunjukan hari ini. Biarkan saya katakan, sebenarnya kursi kakek nenek itu adalah milik ibu. Tapi sudah jelas, jika aku membiarkan ibu duduk di sana, tidak ada satupun dari mereka yang akan mengizinkannya. Hari pernikahan, saya tidak ingin berdebat dengan orang-orang yang tidak punya otak ini. Setelah dipikir-pikir, saya mundur, ambil bangku plastik di sudut. Ingatkan sepupu Anda untuk berdesakan di sana. Saya duduk bersama ibu saya. Bibi kecil ini tidak puas. Cukup ramai untuk selusin orang dalam satu meja. Bagaimana kita bisa masuk ke sini? Kalian sungguh luar biasa. Kami mengadakan pesta makan malam. Saya tidak tahu apakah saya bisa meminjam meja lain. Ini adalah meja kecil. Berapa banyak orang yang dapat Anda tempatkan? Paman 2 menganggukkan kepalanya. Itu Luna. Anda benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan. Kami adalah tamu di rumah Anda. Di mana kita bisa masuk? Aku memelototimu. Ini adalah rumah saya. Li, tamu mengikuti tuan rumah, idiom, kiasan. Apapun yang diinginkan tamu, tuan rumah akan mengikutinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Hal ini sedikit menjengkelkan. Dengan siapa Anda berbicara? Aku adalah paman keduamu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah membaca lebih banyak, Anda tidak bisa menjadi anak besar. Tangan bibi besar berkeringat. Ini agak aneh. Opsi Daisy, Anda tidak tahu itu. You adalah seorang siswa SMA. Itu seniornya, bukan? Saya berusia 26 tahun dan saya bahkan belum menikahkan diri saya sendiri. Oh, Anda bilang ini tampan. Mengapa Anda tidak bisa menikah? Paman 2, dia memiliki sifat pemarah. Saya rasa saya tidak akan pernah menikah. Aku mencibir balik. Ya, saya tidak tahu sepupu saya berusia 28 tahun. Kenapa kau tidak menikahi aku dengan adik ipar? Apakah Anda juga memiliki temperamen yang buruk? Kali ini, saya tidak menunggu paman saya untuk membalas. Di depan pintu, seseorang berteriak ke arah Yu. Apa yang Anda bicarakan? Tentu saja, ayah saya adalah yang terbaik. Dia adalah seorang tukang batu. Ketika saya masih kecil, dia telah mengikuti kontrak
kontraktor di sekitar kota dan kota. Orang-orang di desa mengatakan bahwa ayah saya mungkin menghasilkan uang setidaknya 5 atau 6 ribu sebulan. Sekarang jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. Ekornya terangkat ke atas. Anda pikir Anda begitu kuat? Bahkan, meskipun dia menghasilkan uang, saya tidak pernah membawanya pulang. Ini bukan minuman. Baru saja kalah dalam permainan kartu. Saya mengingatnya dengan jelas. Pada saat pendaftaran di sekolah dasar, membutuhkan lebih dari 100 biaya pendidikan. Ibu saya telah mendorong ayah saya selama lebih dari 10 hari. Dia terus mengatakan bahwa dia tahu tapi tidak mau mengambil uangnya. Hari pendaftaran, dia kembali dalam keadaan mabuk. Keluarkan dari saku Anda. Hanya tersisa sekitar $10. Akhirnya, ibu saya pergi ke rumah nenek saya untuk meminjam uang. Saya baru saja mendaftar. Mungkin ayah saya terlalu sering mengingkari janjinya. Ibu saya juga tidak mempercayainya. Membeli sepeda. Ketika saya sedang senggang, saya pergi ke desa-desa tetangga dan meminta pekerjaan jangka pendek. Siapa yang butuh tukang batu untuk membangun rumah? Siapa yang punya padi di ladang yang tidak bisa dipotong tepat waktu? Atau bahkan siapapun yang memiliki orang tua yang harus dirawat. Dia punya waktu bertahun-tahun. Dia harus menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaan jangka pendek. Saya harus pulang dan melakukan tugas-tugas saya. Merawat ayah dan saya. Saya lebih suka menanam sayuran. Kakek dan nenek saya bekerja di pertanian. Saya bahkan tidak tahu bagaimana dia bertahan. Sampai sekarang, rumah bata 1 lantai kami belum selesai. Karena ketika rumah itu dibangun, hanya ibu saya yang punya uang. Sebagian darinya ia simpan. Sebagian dari itu dipinjam dari rumah ibunya, ayah dan kakek nenek saya. Itulah Erendu, pelit. Tidak hanya itu, tetapi saat membangun rumah, mereka diteriaki karena telah membantu. Untung saja ibuku keras. Saya merasa lega sejak saya bekerja. Dia sudah melunasi utangnya kepada keluarga ibunya. Ditambah lagi, saya tidak perlu menabung untuk biaya kuliah dan biaya hidup saya. Pengeluaran yang lebih rendah. Dia melakukan lebih sedikit pekerjaan jangka pendek. Namun, hal itu tidak mudah baginya. Ayah saya adalah seorang peminum berat. Aku semakin parah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak begitu senang melakukan pekerjaan batu. Tapi dia masih minum, bermain mahjong seperti biasa. Ketika Anda kehabisan uang, Anda membalikkan uang tersebut di rumah, mengambil kartu ibu saya dan pergi ke kota untuk mendapatkan uang. Jika tidak, saya akan meminjam dari paman dan bibi saya. Pinjamlah dari kakek dan nenek Anda. Sedemikian rupa sehingga selama 2 atau 3 tahun terakhir, setiap malam tahun baru, saya mendapatkan salam khusus dari mereka. Lucunya adalah, ketika mereka datang kepada saya untuk meminta uang, rasanya seperti saya adalah hantu. Dan kemudian dia bermesraan dengan ayah saya. Berwujud, ikatan antara saudara kandung mereka sudah semakin membaik. Saya baru saja mengatakan sesuatu tentang temperamen sepupu saya. Dia tidak senang akan hal itu. Bukan hanya ayah saya. Saat nenek dan kakek datang, dan saya mendapatkan pandangan yang sangat buruk di mata saya, terutama nenek saya. Dia dengan dingin mendengus, "Ah Jun ah, ibu sudah memberitahumu. Anak perempuan saya adalah seorang yang suka menghambur-hamburkan uang. Apa gunanya menyuruhnya membaca begitu banyak buku? Lihatlah sayapnya. Ming Liang adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga kami. Anda akan menjatuhkan pot untuk Anda. Dia adalah seorang gadis kecil, dan dia punya banyak hal untuk dikatakan. Oh, begitu. Jika ayahmu dan aku tidak bisa berjalan lagi, datanglah ke rumah Anda untuk pensiun. Dia pasti tenggelam dalam ludahnya." Kakek saya menghela napas. "Gelengkan kepala Anda. Seperti apakah anak perempuan yang baik itu?" "Kasar sekali." "Itu benar." Paman 2 dan kedua bibi sangat senang. Tetapi saya merasakan kemarahan yang membara di dalam hati saya. Sudah lama sekali, penyederhanaan sedang digalakkan di mana-mana. Siapa di desa ini yang melempar pot di pemakaman? Dan satu-satunya pria. Saya rasa ini adalah satu-satunya pang. Sepupu saya, sejak dia lulus dari sekolah menengah pertama, tidak pernah memiliki pekerjaan yang nyata. Dia adalah pelanggan tetap di kafe internet dan ruang permainan di kota ini. Dan jangan bicarakan tentang dia. Bahkan bibi dan paman saya, mereka dimanjakan oleh kakek dan nenek mereka. Ketika keluarga itu dibagi, mereka diberi semua tanah. Kami hanya diberi sebidang tanah seluas 3 meter persegi untuk menanam sayuran. Mereka akhirnya melakukan pekerjaan pertanian. Itu berarti 3 hari memancing dan 2 hari berjemur. Pada akhirnya, kakek neneklah yang harus membantu. Mereka sudah terlalu tua untuk bekerja. Ayah saya sering berada jauh dari desa. Mereka menggunakan ibuku. Ibu saya selalu lemah. Punggung saya sakit karena semua pekerjaan ini. Saya kembali dalam kegelapan dan saya terlambat. Oleh ayahku, saya tidak tahu apakah saya bisa menjelaskannya. Saya kira itu sudah dijelaskan. Ayah saya tidak menyukainya. Jadi, tidak perlu dijelaskan lagi. Lagi pula tidak ada gunanya. Dia mengandung beberapa anak. Itu sebabnya mereka semua keguguran. Dan kemudian saya hamil dengan saya. Ibu saya kembali ke rumah ibunya untuk membesarkan bayinya. Namun demikian, saya dipanggil kembali untuk bekerja meskipun saya sedang hamil 4 bulan. Sedemikian rupa sehingga saya terlahir dengan kekurangan gizi. Tingginya bahkan belum mencapai 6 kaki. Kalau dipikir-pikir, saya tidak punya apa-apa
apa selain kemarahan di hati saya, dan masih ada lagi kebencian. Jika bukan karena ibu saya, ini adalah rumah yang buruk. Saya tidak ingin kembali lagi, dan bahwa aku tidak sopan. Siapa yang memaksa Anda untuk melakukannya? Sejak ayah saya bertanya, ibu saya datang dan menahan saya. Lihatlah wajahku sekarang. Dia diam-diam meraih tangan saya dan menepuknya dengan lembut. Diam-diam menghibur. Kemudian dia berbalik dan menjelaskan kepada ibu dan ayah dengan senyum tipis. Luna tidak bermaksud demikian. Yah, dia baru saja mengalami hari yang besar hari ini. Perjalanan pulang sangat jauh, ditambah lagi saya harus bekerja lembur. Saya terlalu lelah untuk bekerja. Dia masih muda, tidak dapat berpikir jernih. Jangan tersinggung. Di awal kata-kata ini, bibi kecil mendapatkan Yin dan Yang lagi. Kakak ipar, Anda masih muda di usia 26 tahun. Saya langsung tidak menyukainya. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan itu pada malam tahun baru. Siapapun yang belum pernah menikah adalah anak-anak. Di awal kata-kata ini, wajah bibi memerah. Tentu saja, dialah yang mengatakannya. Itu terjadi 2 tahun yang lalu. Ini juga merupakan makan malam keluarga. Sepupu Li Mingliang berusia 26 tahun. Malu-malu meminta uang tahun baru kepada kakek dan nenek. Saya mengatakan 2 hal. Dia berkata kepada saya, namun, saya tidak senang dengan kakek nenek saya. Tetapi saya juga tahu bahwa saya ingin ibu saya memiliki kehidupan yang baik. Anda harus membuatnya terlihat bagus. Di pesta teman sekamar, saya memberi kakek dan nenek saya masing-masing 1000 paket merah. Tapi setelah bibi saya kembali kepada saya, kakek dan nenek saya mengangguk-anggukkan kepala dengan tidak puas dan mengkritik saya berulang kali. Dan kemudian dia menoleh. Dengan senang hati ia memberikan bungkusan merah itu kepada Li Mingliang. Saya bertanya kepada bibi saya apakah saya juga masih kecil. Nenek dan kakek, di mana uang yang kalian berikan padaku? Kedua wajah itu langsung menunduk. Uang malam tahun baru apa yang tidak ada di sana? Berapa usia Anda? Apa yang Anda inginkan untuk uang tahun baru? Aku tahu itu. Uang tahun baru tidak ada hubungannya dengan usia. Ini hanya tentang memanjakan Anda. Ketika saya masih kecil, sepupu-sepupu saya biasa mendapatkan paket merah berisi 100. Milik saya hanya 10. Jika saya membuat keributan, mereka akan melihat saya seperti kehilangan uang. Kami akan memberi Anda $10 untuk itu. Hanya itu yang kami butuhkan. Tanyakan kepada pihak desa, siapa gadis yang memberikan begitu banyak uang? Dia masih muda dan tidak berpendidikan. Itulah yang mereka katakan. Itulah yang saya yakini. Saya tidak tahu sampai saya duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa gadis, Anda mendapatkan 100 atau 200 untuk uang tahun baru. Meskipun desa kami berada di pedesaan, namun saat ini lebih banyak orang yang bisa membaca dan menulis. Preferensi anak laki-laki jauh lebih sedikit, tapi kakek dan nenek saya dari awal hingga sekarang, mereka semua adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ini adalah uang tahun baru sebesar $10. Ketika saya masuk sekolah dasar, uang sepupu saya hilang dan uang saya juga hilang. Hal ini telah diberikan sampai sekarang. Saat itulah saya mendapatkannya. Jadi semua bakti itu diberikan kepada sang cucu. Cucu-cucu akan mendapatkan semua manfaatnya. Saya mengambil keputusan saat itu juga. Itu omong kosong. Mulai sekarang, saya akan memberikan uang saya kepada para pengemis. Bahkan untuk orang yang lewat pun tidak. Mereka dibayar dan mereka tetap membenci saya. Saya tidak akan menaruh wajah saya di tempat yang dingin. Seperti ibuku, saya mengertakkan gigi, harus bekerja keras, menabung untuk mendapatkan bonus, membeli rumah di kota besar. Ajaklah ibuku untuk menikmati hidupnya. Jadi ini adalah hari ulang tahun ibu saya. Saya punya hadiah khusus untuknya. Sayangnya, tidak sekarang. Mendapatkan hadiah, dengan saya tidak menyukainya. Saya mendapat banyak tatapan dari orang-orang, terutama paman 2. Dia adalah kebalikan dari ayah saya. Namun, dia sedikit brengsek, tapi dia mencintai istrinya. Dengarkan aku, mata bukanlah mata pada saat ini. Hidung bukanlah hidung. Sudah berapa lama itu terjadi? Sukiko, Anda selalu mengulang kembali lagu-lagu lama, bukan? Aku memutar mataku. Anda tidak mengatakan. Kepentingan pribadi secara alami enggan membuka kembali luka lama. Ayah saya akhirnya tidak bisa menahan diri, berbalik dan mengambil sapu. Dia mendatangi saya dan mengayunkan pukulan dengan keras. Dia tidak memukul saya. Ibuku ada di lenganku. Itu adalah pukulan yang sangat keras. Dia berteriak. Saya kira saya tidak ingin membuat keributan di pesta itu. Itu sebabnya kakek saya tidak bisa menahan diri. Di bawah ini, Jun, apa yang kamu lakukan? Apa gunanya kehilangan kesabaran pada hari yang baik? Suanji menyapu pandangan penuh arti ke arah ibuku. Lik, Jun itu bodoh. Jangan marah. Dan hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Begitu banyak hidangan yang luar biasa. Mari duduk. Saya merayakannya untuk
Anda. Saya terkejut dengan sikap kakek saya. Malam tahun baru, dia masih berteriak pada ibu saya. Anda baik sekali, bukan? Ayah saya sebelumnya. Aku tidak percaya aku menempatkan saudara-saudaraku. Ucapkan selamat ulang tahun kepada ibu. Ini akan. Kakek saya samar-samar meminta maaf kepada ibu saya atas nama ayah saya. Apakah matahari benar-benar terbit dari barat? Saya masih tidak bisa berhenti memikirkannya. Saya diseret oleh ibu saya untuk duduk di bangku plastik. Dia berbisik kepada Xiao Yu. Mari kita tidak membicarakannya. Makan lebih banyak sayuran. Lihat apakah keterampilan ibu telah menurun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ibu, kamu membuat makanan terbaik. Hal itu membuat sudut mulut ibu saya terangkat. Dia baru saja akan duduk di tempat yang. Ayah saya memanggil saya untuk menghentikan supnya. Lakukan saja. Ibu saya tertawa. Saya hampir lupa. Aku akan menemuimu sekarang. Saya menatapnya dengan cemas. Dia tersenyum untuk menenangkan saya. Luna, kau makan dulu. Aku sibuk berdiri, Bu. Itu adalah makanan yang sangat banyak. Hei, 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 hei. Sup untuk sup. Ayahmu benar. Anda tidak dapat menikmati sup tanpa itu. Duduklah. Ibu cepat. Sisanya bahkan tidak melihat ke arah sini. Mungkin juga karena apa yang baru saja mereka lakukan terhadap mereka satu demi satu. Mereka mengisolasi saya. Anggap saja saya tidak terlihat. Saya bahkan tidak peduli dengan mereka. Saya mengikuti ibu saya ke dapur dan mulai bekerja. Apa ibu masih sakit? Saya melihat ibu saya menggosok-gosok lengannya. Saya langsung merasa tertekan. Saya akan pergi ke sana dan menyingsingkan lengan bajunya. Dia menampar tanganku. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ayahmu terlalu banyak minum sekarang. Anda berada dalam kondisi yang sangat buruk. Saya tidak memiliki kekuatan. Bagaimana mungkin tidak ada salahnya jika tidak? Ibu adalah seorang yang tabah. Jika tidak sakit, saya bahkan tidak akan menggosoknya. Baru saja, cara ayah saya hendak memukul saya dengan sapu lidi. Saya hanya benci nyali saya. Ibu saya melihat raut wajah saya. Sih, pelankan suaramu. Kau tahu ayahmu sangat memikirkan keluarganya. Jangan melawan mereka. Kita abaikan saja apa yang mereka katakan. Anda tahu bagaimana dia. Saya sudah bilang untuk membuka kalengnya untuk ibu. Aku terkejut, Bu. Anda masih punya 2 sup lagi yang harus disiapkan. Kakek dan ayah Anda menyukai makanan manis. Nenek dan paman Anda menyukai makanan asin. Saya tidak ingin berbalik dan membuat mereka membicarakannya lagi. Selama bertahun-tahun kami semua pernah makan malam di rumah nenek. Ibu saya membeli dan memasak semua makanan. Dia memiliki selera untuk semua orang. Menyadari sepenuhnya akan hal tersebut, saya tidak memiliki waktu yang menyenangkan. Kemudian biarkan mereka membacanya. Kami mentraktir mereka makan malam. Kami tidak mengundang mereka ke sini untuk menjadi nenek moyang kami. Aku akan membiarkanmu melayaniku dengan semua uangnya. Anda telah bekerja keras sepanjang hari. Kami punya meja besar untuk memasak. Pernahkah Anda melihat bibi dan paman Anda bekerja bersama? Belum lagi paman saya. Hari ini jelas merupakan hari ulang tahun Anda. Dan Anda adalah orang yang paling sibuk dalam keluarga. Dan mereka memiliki keluarga yang harus dilayani. Aku berhutang pada mereka. Ibu saya sibuk menutup mulut saya. Kasteste, 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 kasteste. Jangan terlalu keras. Dia menunjuk keluar. Biarkan mereka mendengarnya. Saya tidak tahu apa yang akan mereka katakan tentang Anda. Saya tidak takut untuk mengatakannya. Dia tertawa. Ya. Bulan saya telah tumbuh dewasa. Itu bagus. Anda mencoba untuk berdamai lagi. Aku menyalahkan dia. Hari-hari yang berat harus dijalani. Bukankah kita semua harus berdamai? Jika segala sesuatunya menjadi perhatian ibumu, saya khawatir Anda harus menceraikan ayah Anda dalam tahun pertama pernikahan. Di mana kau? Maka belum terlambat untuk bercerai. Aku menyemangatinya. Berada di ambang berkedip. Ibu berusia 50-an. Sudah setengah abad lamanya. Apa gunanya bercerai? Itu saja. Selain itu, Anda berasal dari pedesaan. Sulit untuk menemukan pasangan ketika keluarga Anda tidak dapat membantu Anda. Kembalilah dan cari tahu. Orang tua Anda masih bercerai. Aku akan membencimu. Bagaimana hal itu bisa terjadi jika kencan masa depan saya sangat tidak pandang bulu? Saya juga tidak bisa menikah dengannya. Ibuku senang. Itu berarti ada seseorang yang Anda sukai. Ibu, aku menghentakkan kakiku. Anda mengubah topik pembicaraan lagi. Baiklah. Bawakan ibu sebuah mangkuk laut yang besar. Supnya panas. Saya sudah lama tidak melakukan pekerjaan berat. Tidak ada kapalan di tangan Anda. Terasa panas saat disentuh. Aku merobek suara. Menyentuh telinga seseorang sebentar. Ibuku melihatnya. Tersenyum dan mendorong saya pergi. Saya akan melihat dia keluar dari sini dengan sup di tangannya. Saya tidak bisa berhenti tertawa. Ibu masih sangat menyayangi saya. Lihatlah keluar. Terdengar suara percakapan yang sebelumnya tidak terlalu saya perhatikan. Ali, kami baru saja membicarakan tentang
Ah Ming, anak Rio berusia 28 tahun. Kami harus menikah. Anda dan Chun, sebagai bibi dan paman tertua, ditunjuk untuk berkontribusi. Anda tahu, nenek saya mengatakan itu. Nadanya sangat tepat, diikuti dengan jaminan dari ayah saya. Ibu, ayah dan Ali, dengarkan aku. Saya sudah berjanji. Tanyakan apa yang dia lakukan. Saya tidak bisa tidak mengangkat alis tengah saya. Usaha apa? Ibuku tidak bodoh. Saya juga menanyakan hal itu. Seperti biasa, perkumpulan Yin yang biarawati kecil tidak akan jatuh. Yuhu, soalnya kakak ipar masih saja bersikap bodoh. Apa yang bisa saya lakukan? Anda tidak seharusnya memasak. Tentu saja, saya akan membayarnya. Bibi besar setuju. Aku tidak berbicara tentang kamu. Kakak ipar perempuan Break adalah satu-satunya perempuan dalam keluarga Li. Anda juga melihatnya. Xiao Mu pergi ke perguruan tinggi membuat Anda merasa lebih unggul. Anda tidak menyukai kami orang dusun. Dia tidak akan kembali. Siapa yang akan mendukung kalian berdua di hari tua kalian? Saya akan berada di sini dalam beberapa menit. Saya akan berada di sini dalam beberapa menit. Itu saja. Kita tidak boleh kehilangan daya. Ayah saya benar. Kita butuh lebih banyak. Idiot ini. Saya mengutuk otak saya karena terbakar oleh alkohol. Anda sangat bangga dengan diri Anda sendiri sehingga Anda membayarnya. Namun, tak lama kemudian saya bereaksi. Mengapa ayah saya tiba-tiba berubah menjadi pemarah, memanggil mereka untuk merayakan ulang tahun ibu saya? Mengapa kakek tiba-tiba bersikap baik pada ibuku sekarang? Jadi, Anda menunggu di sini. Ini bukan makan malam ulang tahun. Ini seperti perjamuan hongmen. Saya dapat melihat dengan jelas senyum ibu saya yang dipaksakan. Ada gangguan sesaat. Namun tak lama kemudian ia tertawa lagi. Malam itu nenek saya membanting meja. Hanya 10.000, kau pengemis? Kakek saya pun mengikutinya. Ali, dulu Anda tidak begitu pelit. Bibi kecil ya, Anda tidak perlu bertanya. Anda tidak bisa mengeluarkan uang. Bibi buyut memutar matanya. Kakak ipar, bukan berarti saya membicarakan Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Ibu saya dengan canggung menjelaskan bahwa di desa kami, pernikahan keponakan, sang paman hanya menggunakan paket 2.000 merah. 10.000 adalah uang yang banyak. Selain itu, bukan berarti saya tidak mampu membelanjakan uang. Itu karena kami tidak punya uang. Anda tahu bahwa Jun tidak banyak bekerja tahun ini. Keluarga bergantung pada uang yang saya peroleh dari pekerjaan jangka pendek. Saya tidak menunggunya sampai selesai. Ayah saya berkata, mengapa kamu menyalahkan saya? Saya bekerja keras untuk menyekolahkan Sukiko. Bukankah Anda menyimpan semua uang yang dia hasilkan? Itu belum termasuk 200.000 yang saya hasilkan. Bukan untuk saya katakan, ambil semua uang itu dan berikan kepada Braid. Anda bisa membeli hipotek di kota. Ibuku tercengang mendengarnya. 220.000. Anda harus memberikan semuanya kepada mereka. Ayah saya memutar matanya. Itu keponakan saya. Satu-satunya benih dari keluarga Li kami yang lama. Diikuti dengan ketidaksukaan terhadap siapapun yang membuat Anda menjadi pecundang. Jika Anda bisa memiliki seorang putra, saya masih harus memberikan uang ini. Tempat lilin dinding tua ini. Aku menyerbu keluar dengan marah. Li Baojun, apa yang Anda bicarakan? Ayah saya menatap saya. Tersedak. Apa yang salah denganmu, gadis kecil? Anda ingin melakukan sesuatu yang lebih, bukan? Itu adalah uang saya. Saya menekankan bahwa ketika Anda menelepon ibu Anda, itu adalah uang kita. Saya ingin membalas. Ibu saya akhirnya bereaksi. Dia menyeret saya keluar dari pintu, menertawakannya sambil menariknya. Saya sedikit bersemangat. Luna, aku akan bicara dengan Bibi Ha. Diam-diam, kakak ipar. Saya senang Anda tidak bingung. Aku akan memberitahumu. Ini seorang gadis. Anda harus mendengarkan orang tua Anda. Siapa yang berani memanggil ayahnya dengan nama depannya? Anda sangat tidak berpendidikan. Paman kedua memberi saya uluran tangan. Saya katakan bahwa Anda salah jika pergi bekerja saat itu. Lihatlah apa yang dia lakukan pada Yu. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Saya tidak bisa menahannya. Saya akan berbalik dan mengejar mereka. Ibuku menyeretku keluar. Lagi pula, ibu saya terbiasa melakukan pekerjaan manual sepanjang waktu. Itu adalah kekuatan yang besar. Saya tidak bisa keluar dari situ. Tunggu saja sampai Anda keluar dari halaman dan keluar dari gerbang. Saat itulah ibu saya terengah-engah dan menjelaskan kepada Yu. Jangan khawatir, ibu tidak akan membayar untuk ini. Ibu tidak bodoh. Ayahmu sudah menyebutkan hal itu sebelumnya. Ibu merasa ada yang tidak beres. Dan kemudian mereka menaruh kartu itu di saku nenek Anda. Dia tidak bisa mengeluarkan uang tanpa sepengetahuan saya. Aku mengambil beberapa napas panjang. Itulah yang membuat saya tenang. Berputar-putar dan mengacungkan jempol untuk ibu. Hal yang baik yang Anda lakukan. Ibuku tertawa. Itu Luna, uang yang Anda butuhkan untuk menetap di kota besar. Ini untuk rumah. Bagaimana ibu bisa bergerak? Saya coba jelaskan, Bu. Itu untuk pengeluaran harian Anda. Saya menabung untuk membeli rumah. Dan saya bahkan tidak sempat menyelesaikan kalimat saya. Ibu saya hanya tertawa dan menepuk pundak saya. Oke. Ibu tahu Xiao Yu kami adalah yang paling berbakti. Kami tidak peduli dengan mereka. Kita akan masuk nanti. Jangan berbicara dengan mereka. Anda makan lebih banyak. Lebih baik makan semua sayuran. Jadi mereka tidak bisa makan apapun. Aku tidak tertawa, Bu. Kau pikir
aku babi? Di mana saya bisa makan semuanya? Yuk, kamu terlalu kurus. Hanya perlu makan lebih banyak. Apa yang ingin dikatakan oleh ibu saya? Teleponku berdering. Nyalakan. Ini adalah nomor lokal. Saya tidak yakin saya bisa mengambilnya. Mendengar orang yang satunya berasal dari toko roti. Itulah mengapa saya sangat sibuk melihat ibu saya. Sebelum aku kembali, untuk teman sekelas sekolah menengah pertama, meminta rincian kontak toko kue di kota, memesan kue untuk Anda. Saya benar-benar lupa tentang hal itu ketika saya kembali. Berikan saja kuncinya. Aku akan mengambilnya di motor Anda. Anda tidak dapat merayakan ulang tahun tanpa kue. Ibu saya khawatir saat dia mengeluarkan kuncinya. Mengapa Anda tidak meminta ayah Anda untuk pergi ke sana? Hari sudah mulai gelap. Biarkan ayahku pergi. Saya rasa saya tidak akan mendapatkannya sampai tahun depan. Menggerakkan mulut seseorang. Orang-orang dari pihak ayah saya, kakek nenek, paman kedua, mereka memanggil. Dia sudah menguasai semuanya. Ibu saya dan saya mengajarinya bagaimana melakukan sesuatu. Hal ini tidak pernah ada dalam pikiran saya. Dan kamu selalu mengeluh tentang ibu yang baik-baik saja. Ada lampu jalan. Saya tidak lagi lemah dan tak berdaya. Seorang gadis kecil yang hanya bisa meminta bantuan ayahnya. Bertahun-tahun, bukan hanya ibu saya. Saya tidak mendapatkan umpan balik yang positif dari ayah saya. Sama di sini, dalam hatiku, memiliki seorang ayah sama saja dengan tidak memiliki ayah. Langkah-langkahnya berbeda. Lebih tepatnya, saya berharap saya tidak punya ayah. Mobil listrik di jalan pedesaan. Perjalanan pulang pergi sekitar 20 menit. Saya akan kembali dengan membawa kue. Saya baru saja tiba di pintu gerbang. Saya hanya melambat secara tidak sadar. Tidak ada lagi pembicaraan di rumah tentang mengajak keluarga saya untuk berkontribusi. Sebaliknya, ayah saya di ujung sana yang merasa jijik. Ali, apakah Anda buta? Hati ini sangat besar. Anda mencoba mencekik saya sampai mati. Ibu saya keluar dari dapur. Yah, saya kira saya tidak sengaja membiarkannya terbuka. Ceroboh, Anda sangat asal-asalan dalam memasak. Apa yang dapat Anda lakukan? Nenekku, ya, apalagi? Ini hanyalah cara untuk masuk dan keluar. Itu lebih dari 200.000 dolar. Dia meminjamkan semuanya kepada saudaranya tanpa memberitahu Anda. Apakah Anda masih menjadi kepala keluarga? Bibi kecil yang mengipasi api. Dan kemudian bibi buyut mengingatkan kakak laki-laki. Anda benar-benar perlu mengawasi adik ipar Anda mulai sekarang. Tidak menyebutkan hal lain. Hanya uang yang dikirimkan Xiao Yu setiap bulannya. Anda harus merahasiakannya untuk diri Anda sendiri. Jangan biarkan orang luar lolos begitu saja. Jadi itulah alasan yang dibuat ibu. Hentikan mereka dari meminjam uang. Saya yakin Anda adalah seorang pemikir yang cepat. Namun, tak lama kemudian saya mendapat cibiran. Belum lagi fakta bahwa ibu saya tidak benar-benar meminjamkan uang tersebut kepada paman saya. Bahkan jika saya meminjamnya, bagaimana seorang paman bisa dianggap sebagai orang luar? Ketika saya masuk ke Universitas 985, ada banyak keanehan yang terjadi dengan orang-orang ini di sana. Saya menduga saya melakukan kecurangan untuk bisa masuk. Kedua paman saya mengurusnya sendiri. Dia mempekerjakan seorang guru untuk saya. Beberapa eksperimen telah diselenggarakan dan kemudian mereka masing-masing diam-diam menyelipkan tambahan 2.000 dolar. Bukan hanya dua paman, nenek dan ketiga bibi memberikan 2.000 yuan. Itu karena uang ini. Saya tidak perlu terlalu terobsesi dengan pekerjaan paruh waktu selama kuliah. Waktu yang cukup untuk fokus pada pembelajaran. Dan itu karena uang ini. Saya lulus tanpa pinjaman mahasiswa. Saya bisa mendapatkan pijakan yang cepat di kota besar. Tidak terlalu meregang. Sejauh yang saya ketahui. Sebaliknya, mereka adalah orang luar di dalam rumah. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya baru saja akan masuk. Saya mendengar ayah saya berteriak kepada Anda di dalam. Apa yang Anda duduki? Tidakkah Anda mendengar dia meminta jus jeruk? Dapatkan sekarang. Saya memusatkan pandangan saya padanya. Ternyata ibu saya akhirnya bebas setelah hari yang sibuk. Saya ingin duduk dan makan. Bagaimana dengan kursi plastik dengan pantat yang masih menempel padanya? Dia menegakkan badannya saat mendengar suara ayah saya. Dia sangat cepat bergerak. Masukkan kepiting ke dalam mangkuk saya. Senyum. Kalau begitu aku akan mendapatkannya sekarang. Berjalanlah ke pintu. Dia terkejut melihat saya. Segera tertawa lagi. Koyuki, kau sudah kembali. Duduk dan makanlah. Jika kita tidak makan, kita akan kehabisan makanan. Dan membual tentang bagaimana ibu baru saja mengambilkan kepiting untukmu. Anda harus memakannya. Ibu telah memilihnya sejak lama. Saya memperhatikannya kembali. Senang bisa keluar dalam kegelapan. Kehangatan mengalir di hati saya. Namun, hal itu segera digantikan oleh kebencian. Ini adalah hari ulang tahunnya. Dia adalah gadis yang berulang tahun. Saya sangat sibuk. Saya bahkan belum pernah duduk untuk beristirahat. Belum lagi satu gigitan. Saya menyipitkan mata membayangkannya. Dia menatap ayah saya. Bibi kecil saya melihat saya kembali dengan membawa kue. Mendengus dingin. Yo, saudaraku, keluargamu kembali dengan pengkhianat lain. Saya masuk dengan tangan dingin. Letakkan kue di atas meja kopi. Berikan senyuman di wajah mereka. Anda tidak bisa marah sekarang. Ibu memilih sendiri kepiting-kepiting itu. Saya mendapatkannya dari mulut mereka lagi. Saya harus menyelesaikannya. Mengambil napas
dalam-dalam. Perlahan-lahan saya berjalan ke kursi plastik dan duduk. Ayahku menatapku dengan tatapan kotor. Kau dengar aku, kan? Ibumu mengembalikan semua uang yang kamu kirimkan kepada pamanmu. Kirimkan saya uang Anda dari sekarang. Jangan berikan kepada ibumu pecundang itu. Aku tidak menjawab. Memecahkan cangkang kepiting secara diam-diam. Lepaskan sumpit. Keluarkan pasta dari cangkangnya dan masukkan ke dalam mulut Anda. Bibi kecil saya menatap kakak laki-laki saya dengan pandangan jijik. Lihatlah Yu, dia tidak terlihat seperti mendengarkan Anda. Hanya saja, jangan bilang itu kau, ayah. Saya yakin Anda benar tentang apa yang dikatakan ibu. Bibi Ganggan menindaklanjuti dengan mengingatkan Big Brother. Aku akan memberitahumu. Anda benar-benar harus menguasai Yu. Gadis ini semakin lama semakin jauh dari kami. Ayah saya menatap saya seolah-olah sayalah yang bertanggung jawab. Saya yakin saya bisa mengatasinya. Kakek saya berkata, oke, makanlah. Apa gunanya banyak bicara? Makanan semakin dingin. Dengan itu dia menghela napas lagi. Jun, kenapa kamu belum pulang hari ini? Dia tidak menjawab teleponnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Paman Dua menggaruk-garuk kepalanya. Nah, siapa yang tahu? Mungkin dia sedang bermain game dengan teman-temannya di warnet lagi. Besok saya akan pergi ke kota dan mencarinya. Kalau begitu, datanglah ke tempatku. Aku akan mengambilkanmu uang. Jika Ming Liang tidak kembali, lupakan saja. Katakan padanya untuk membeli makanan yang enak. Jangan biarkan diri Anda kelaparan. Nenek yang baik hati. Saya tidak malu untuk mengatakannya. Dia menganggukkan kepala dan langsung setuju. Saya tertawa dalam hati. Ibu dan anak yang luar biasa. Tak lama kemudian, ibu saya kembali dengan sebotol jus jeruk. Dia membuka tutupnya. Tuangkan segelas untuk bibi buyut Anda. Putaran pertanyaan lainnya untuk anak-anak. Tuangkan untuk semua orang. Mereka tidak memberikan umpan balik kepada saya. Tidak ada kata terima kasih. Ibu saya jelas sudah terbiasa dengan hal itu. Berjalan ke arah saya sambil membawa botol. Saya pun menoleh ke samping. Mencoba membuatnya duduk dan makan sesuatu. Tapi ayah saya berteriak lagi. Apa yang kau lakukan? Cepatlah dan tumis beberapa sayuran lagi. Bibi menimpali. Ya, meja yang penuh dengan daging. Kau membunuh kami. Anda perlu memadupadankan daging dan sayuran. Ibu tinggal perlahan-lahan mengambil gelas di depan saya. Tuangkan aku segelas. Kol, sekarang saya juga menghabiskan bagian terakhir dari kepiting itu. Saya menjauh dari handuk kertas. Menyeka tangannya. Ambil segelas dan ucapkan terima kasih kepada ibu. Saya memiringkan kepala ke belakang dan meminum semuanya. Kalau begitu, berdirilah. Ibu saya sibuk mengedipkan mata kepada saya. Luna, kau terus makan. Ibu, pergi dan gorenglah sayuran. Ini akan cepat. Hanya itu yang perlu Anda makan. Tidak ada yang bisa memakannya. Aku mendorong dengan keras. Kamera ini baru saja terguling di atas meja. Terima kasih untuk tabel ini. Tidak ada meja putar kaca pada sup. Kalau tidak, saya tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Bibi berteriak pada Xiao Yu. Kau gila? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Pakaian bibi buyut saya semuanya kotor. Dengan marah berteriak wow. Sepupu-sepupu terkejut sejenak dan kemudian dia menangis. Saya melihat ke arah meja yang terbalik. Sungguh melegakan. Tepuk tangan Anda. Saya tertawa terbahak-bahak. Ya, harimau tidak akan marah. Kalian pikir aku benar-benar Hello Kitty? Kan? Ini adalah rumah saya. Siapa yang memberi kalian hak untuk berteriak dan menjerit? Aneh. Saya menendang meja dengan sangat keras. Berbalik, mengambil sapu dan memukulkannya ke meja. Semua orang melihatnya seperti hal yang bodoh. Mejanya begitu kokoh, tidak bisa dipecahkan. Saya mengambil botol-botol kosong yang mereka minum di lantai dan menghancurkannya. Kali ini kaca yang pecah. Aku teler. Kau tahu hari ini hari apa? Ulang tahun ibuku. Dia bekerja sangat keras untuk membuatkan Anda sebuah meja besar. Itulah mengapa Anda memanggilnya dengan sebutan-sebutan. Dan Anda tidak akan membiarkan dia melakukannya. Beraninya kau, guru, beri aku sesuatu untuk dimakan. Anjing tahu bagaimana cara mengibas-ngibaskan ekornya. Bagaimana dengan kalian? Kalian lebih buruk dari anjing. Li Baojun, beraninya kau memintaku mengirimimu uang. Ayah saya hendak mengatakan sesuatu. Saya memecahkan botol kaca di atasnya. Dia takut. Aku setengah sadar. Dari sekolah dasar, ibu saya mendapatkan setiap sen yang saya belanjakan. Kelas 1, saya akan memberikan 20 sen untuk buku tugasmu. Apa yang kau katakan? Kau ingat? Anda bilang Anda tidak akan memberikan uang Anda meskipun Anda membuangnya. Si pencabut uang. Jadi saya tidak pernah meminta sepeser pun dari Anda sejak saat itu. Dia meluruskan mulutnya. Bagaimana cara memintanya? Katanya kau memberi ibuku uang. Mengapa semua anggota keluarga Li berkulit tebal? Saya akan malu dengan sepatu lasakna saya dibandingkan dengan milik Anda. Anda minum dan bermain kartu sepanjang waktu. Pernahkah Anda mengambil uang sepeser pun dari keluarga Anda? Ya, sekali. Anda membayar $10 untuk uang sekolah saya di kelas 1. Tetapi pada saat itu, biaya pendaftaran saya lebih dari 100. Pada akhirnya, ibu saya yang memiliki
meminjam uang dari nenek saya. Saya baru saja masuk sekolah. Uang Li Baojun sebesar $10. Anda mendapatkannya kembali. Sungguh ayah yang penuh kasih. Sialan, seharusnya saya tahu bahwa saya akan dilahirkan dalam keluarga seperti ini. Dia melingkarkan lehernya di dalam rahim. Nah, Anda telah minum sepanjang hari. Mengapa Anda tidak minum sampai mati? Dan Anda memiliki keberanian untuk memperkuatnya di sini. Saya akan membayarnya. Jika Anda bisa mendapatkan 100 dari kantong Anda. Jantungku mengucurkan darah. Apa yang saya lakukan barusan mengejutkan semua orang. Sekarang mereka akhirnya bereaksi. Bibi menggumamkan sesuatu tentang Xiao Yu. Jadi, ini adalah ayahmu. Bukan ide yang baik untuk berbicara seperti itu. Apa kau berselingkuh dengan ayahku atau semacamnya? Kata ayah saya. Kenapa kau peduli? Wajah Bibi berubah. Paman kedua sangat marah. Xiao Yu, apa yang Anda bicarakan? Anda tahu apa itu omong kosong. Jadi mereka hanya berkata, biarkan anak Anda menjatuhkan pot pada ayah saya. Bagaimana bisa lebih dari itu? Dinasti Qing telah berakhir selama 100 tahun. Aku akan memecahkan panci ibumu. Saya melempar botol ke arahnya. Kakek dan nenek saya datang untuk melindungi. Aigo, paman, dia pemberontak, dia pemberontak, dia pemberontak. Nenek saya terkena lemparan botol. Segera melolong. Berteriaklah jika Anda bisa. Berteriaklah lebih keras. Panggil semua orang di desa. Lagi pula, Anda sendiri yang akan merasa malu. Saya tidak perlu takut. Dua orang yang bersandar pada orang tua itu. Dia selalu berbicara tentang satu-satunya bibit. Satu-satunya laki-laki. Baiklah, kalian hanya bersikap patriarkis. Ketika saya masih kecil, kalian memberi saya beberapa dolar untuk uang tahun baru saya. Saya telah membayar Anda kembali 100 kali lipat selama beberapa tahun terakhir. Saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Tapi kau masih mencoba menculikku. Menghabiskan uang untuk satu-satunya bibit Anda. Beraninya Anda berpikir seperti itu? Anda sudah mati otak. Korteks serebral berbentuk datar. Jangan ajak aku bersama Anda. Saya tidak mengatakan bahwa keluarga Anda bodoh dan buruk. Tidak sebodoh orang bodoh. Dijual dan kemudian dibayar untuk itu. Saya melihat ke Li Baojun. Itu kamu. Kau benar-benar menyebalkan. Pergilah. Aku akan menemukan cara untuk membunuhmu. Anda telah melakukannya dan Anda bahkan tidak menunjukkannya. Ayah saya bergidik. Keraguan di mata seseorang. Bibi kecil bersenandung. Kakak, mengapa Anda takut padanya? Dia tidak akan berani. Hanya seorang gadis kecil. Saya tidak percaya dia punya nyali untuk melakukan ini. Aku senang. Kalau begitu aku akan berani. Akan kutunjukkan padamu. Saya terbang ke dapur. Keluarkan helikopter. Ibu melihatnya. Aku sibuk bertemu denganmu. Jangan impulsif, Luna. Saya berbalik dan pergi ke halaman. Menangkap salah satu ayam milik ibu saya dan membawanya ke dalam rumah. Menyeka lehernya di depan mereka. Leherku patah. Melempar ayam yang berlumuran darah ke arah mereka. Bibi menjerit. Bercak darah langsung muncul di wajahnya. Li Xiaoyue, kau bajingan gila. Bibi buyutnya juga menderita. Namun, pakaiannya sebelumnya kotor. Ini hanyalah lapisan gula pada kue. Bibi gemetar. Dia menyentuh kepalanya. Kemudian lihatlah darah ayam yang lengket di tangan Anda. Mata lebih keemasan. Saya juga telah menggertak nenek. Tidak berani berbicara. Bukankah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak berani menyilangkan tangan saya? Ayo, ini leher ayam. Dan sekarang, aku sudah mengalihkan perhatianku. Ia mendarat di atas sepupunya. Paman junior sangat terkejut. Pergilah ke sana dan lindungi sepupumu. Kakek saya segera. Li Xiaoyue, sudah cukup. Aku tidak main-main. Aku menatapnya dengan cibiran. Bagaimana dengan kakekku tersayang? Sekarang Anda bertindak seperti anak tertua dalam keluarga. Ketika mereka menggertak ibu dan saya, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Dia sudah mati. Anda masih tuli. Kau bajingan tua. Bias ke arah yang ekstrim. Saya tidak berbicara tentang omong kosong saya sendiri. Beraninya kau menuduhku? Anda tidak sakit, bukan? Terdengar suara-suara yang jarang dari luar gerbang. Tak lama kemudian, halaman itu dipenuhi oleh orang-orang. Seorang tetangga melihat saya membawa pisau dapur. Dia berseru, Xiao Yu, apa yang kamu lakukan? Pisau itu berbahaya. Letakkan. Saya tertawa. Helikopter itu berbahaya. Bibi Chow, kamu tidak tahu. Para pria bengis dari keluarga Li ini 10 kali lebih berbahaya daripada pisau dapur. Semua orang ada di sini untuk melihat apa yang terjadi. Benar, ayo, ayo, ayo. Izinkan saya memberitahu Anda bagaimana keluarga Oatly adalah binatang. Kakek saya selalu menjadi orang yang terhormat. Dia berteriak dengan cemas. Mengapa you takut? Saya kira saya salah. Anda Li tua masih memiliki wajah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari ini adalah hari ulang tahun ibuku. Dia datang ke pintu tanpa membawa hadiah. Bagaimana Anda melakukannya? Dia meminta lebih dari $200.000. Ini untuk pernikahan sepupu saya yang brengsek. Bukankah Anda setuju dengan hal
ini, pernyataan ini. Para tetangga di luar rumah sedang berbicara. Tak lama kemudian Bibi Chow membenci Li Tua. Apa yang dikatakan Xiao Yu memang benar. Kakek saya berhenti mencicit. Itu adalah pengakuan tidak langsung. Bibi Chow lebih dari itu. Hari ini adalah hari ulang tahun ibu saya. Saya terbang jauh-jauh untuk merayakannya. Coba tebak bagaimana keluarga Old Li merayakannya. Jangan pergi tanpa hadiah. Ibu saya menyajikan teh dan air, sepupu-sepupuku, dan dia menginjak sofa dan membuatnya menjadi gelap gulita. Itu saja. Ibu saya bekerja keras untuk membuat meja ini. Hanya saja, jangan sampai ibu saya memakannya. Mereka bahkan tidak mengizinkan saya duduk di dunia ini. Beginikah cara Anda merayakan ulang tahun kakak ipar Anda? Saya berkata, dan saya meringis. Anda akan membutuhkan lebih banyak tirai. Para penonton di luar pintu kembali ramai membicarakannya. Kakak iparnya tidak senang akan hal itu. Bukan berarti kami tidak mengizinkan adik ipar Anda duduk di sana. Ini ayahmu. Untung saja dia tidak mengatakan apa-apa. Itulah yang membuat saya bersemangat lagi. Ya, tapi kalian semua bisu. Anda tidak tahu bagaimana cara mengatakan duduk dan makan. Bibi kecil itu mencoba menjelaskan. Saya mengangkat helikopter itu. Darah ayam terlepas dari mata pisau. Dia tidak berani mencicit sekaligus. Lihat, istri dari adik laki-laki ayah. Keluarga Li Tua mengambil keuntungan dari sikap diam ibu saya. Mereka mengeroyoknya. Sesuatu tentang merayakan ulang tahun ibu saya. Pada akhirnya, ini semua tentang perubahan. Mencoba membuat ibu saya mengirimi saya uang sebesar $200.000 yang saya kirimkan. Berikan pada Li Mingliang. Ibu saya sangat senang. Saya pikir kalian semua sudah berubah. Saya harus menghadapi banyak hal. Aku akan menemanimu. Dia sedang berbicara dengan seorang leluhur. Dengan lambaian tangan saya, pisau itu terbang kembali dengan keras, menghancurkan cermin yang tergantung di dinding. Sepupu, 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 mereka berteriak kegirangan. Bibi dan yang lainnya menjadi serba putih. Nenek dan kakek tidak berani berkata apa-apa. Akhirnya, ibu saya mengendus dengan mata merah. Pada saat itulah saya menyadari, di beberapa titik, ibuku menangis. Saya tidak bisa menahannya. Ibu bermata merah. Apa gunanya hidup seperti ini? Perceraian. Aku tak ingin melihat bajingan ini sebentar saja. Ini menjijikan. Kau ingin bercerai? Aku akan sangat marah. Ibu saya tidak bisa menahan air matanya. Xiao Yu, anakku yang malang. Ini semua salah ibu. Paman wali kota ada di sini. Dorong melalui kerumunan dan masuklah. Dia memiliki wajah yang serius. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Seolah-olah mereka telah melihat seorang penyelamat. Dengan segera, ia menjelaskan dengan berbagai cara. Tentu saja, semuanya buruk bagi saya. Bibio dan yang lainnya sibuk berbicara dengan ibu saya di luar. Paman wali kota, Anda belum mendengarkan untuk sementara waktu. Berputar-putar dan langsung bermain-main. Nenek saya bangga dengan si penghasil uang, Li Xiayue. Dia hanya bermain-main. Namun, kepala desa menatap saya dengan tajam. Kalian, Li Baojun, apakah Anda sudah gila? Anda memiliki lebih dari $200.000 di saku Anda. Bukankah enak untuk dimakan dan diminum? Anda harus memberikan uang kepada orang lain. Dan saya tidak akan menyebutkan preferensi Paman Li untuk anak laki-laki daripada anak perempuan. Anda bias. Untung saja Li Baojun bodoh. Jika itu adalah yang cerdas, saya yakin mereka akan berbalik melawan satu sama lain. Anda telah hidup selama ini. Anda bahkan tidak mengetahuinya. Mengatakan matanya dan menyapu satu persatu paman kedua, bibi buyut dan bibi kecil. Ketika Ali Anda menikah dengan keluarga Anda, dia akan menjadi keluarga Anda. Sudah beberapa dekade, Anda masih memperlakukannya seperti orang luar. Apa yang saya jelaskan? Orang luar, idiom, orang asing, orang luar. Beraninya mereka menggertak. Ini adalah perbudakan. Paman wali kota tidak bisa menahan diri. Putar kepala Anda dan tatap saya. Dan kau, aku tersedak. Aku benar. Kau murid yang baik. Mari kita bicarakan hal ini. Tetesan botol lainnya. Sekali lagi dengan helikopter. Apa yang kau inginkan? Aku mendengus. Apa gunanya berbicara dengan kecapi? Melalui laras senapan itulah kekuatan muncul. Paman wali kota menekan pelipisnya. Bangun. Aku tak bisa bicara denganmu. Anda juga melihatnya. Mereka sangat ketakutan hari ini. Saya rasa itulah akhirnya. Bagaimana dengan kalian nanti? Dia melihat ke kakek neneknya, paman keduanya dan mereka. Jangan bicara tentang meminta mereka untuk membiayai Li Mingliang menikah. Saya baru saja mendapat kabar. Dia terlibat dalam perkelahian antar geng di kota dengan membawa pisau buah. Ketahuan. Anda semua tahu tindakan keras terhadap gangster baru-baru ini. Biasanya mereka mendapatkan hukuman yang berat. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar dari sini selama 3-5 tahun. Kakek nenek itu berseru. Nenek saya baru saja menguburnya. Pingsan. Saya akan menjadi orang pertama yang melaporkannya. Paman dua dan yang lainnya menatap saya dengan pandangan yang buruk. Cepat jemput nenek. Bibi besar menatap paman wali kota. Ming, apa yang harus kita lakukan? Dapatkah Anda membantu saya di sini? Katanya ada seorang pejabat besar dari provinsi. Tidak ada gunanya membicarakannya. Tahukah Anda apa itu tindakan keras? Saya pikir Anda lebih baik melihat Bibi. Katanya dia bertepuk tangan. Baiklah, semuanya, ayo pergi. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Bibi Chow, ini tidak
lebih baik dari acara TV. Suanji mengacungkan jempol padaku. Kerja bagus, Jade. Dengan kepergian kakek nenek, paman, dan bibi, para tetangga mulai membubarkan diri. Saya tidak berminat untuk tinggal di rumah ini. Saya masuk ke dalam dan membersihkan diri dengan sebuah tas dan kue. Lihatlah ke arah ibuku, rumah nenek saya. Saya hanya masuk ke dalam dan mengeluarkan ponsel saya. Berteriak di WeChat. Bibi dan paman, mereka sudah keluar. Mereka tidak merayakan Anda. Nenek dan paman saya merayakannya untuk Anda. Ibu saya berbalik dan menyeka sudut matanya, tersenyum pada saya dan mengangguk. Saya baru saja keluar dari halaman. Ayah saya tersandung keluar. Xiao Yu, aku adalah aku. Anda berada di tangan Anda sendiri mulai sekarang. Ibu saya menjawab dengan wajah dingin. Dia dengan cepat mengaitkan tangannya ke arahku. Luna, di mana kunci mobil? Ibu, berapa umurku? Sekarang giliran saya untuk mengantar Anda. Ibu membeku. Segera tertawa dengan baik. You telah tumbuh dewasa. Aku bisa melindungi ibuku. Cahaya dari lampu depan yang menerpa jalanan pedesaan. Tapi ada banyak cahaya di depan, karena ada keluarga yang menunggu. Namun, ibu tidak menceraikan ayah. Tapi kami sudah lama berpisah. Efek kegilaan saya masih sangat membekas. Katakanlah paling sedikit. Kakek dan nenek saya, mereka tidak berani mendatangi saya selama 3 atau 4 tahun. Mereka mengatakan bahwa saya gila. Dia adalah anak perempuan yang tidak berbakti. Tapi apa bedanya? Bagaimanapun, lingkaran saya tidak berada di negara lama. Malam itu saya membawa ibu saya kembali ke rumah nenek. Nenek tersenyum dan keluar untuk menyapa kami. Ali, kau telah menderita. Ini adalah kesalahan ibu. Seandainya saja kami tahu bahwa keluarga mereka seperti ini, ibu tidak akan mengizinkanmu menikah. Ayo, ibu merebus 10 butir telur untukmu. Cepatlah makan. Ibu saya sudah berhenti menangis. Air mata saya menetes lagi. Paman saya sedang dalam perjalanan. Bibi dan yang lainnya masing-masing mendapat 1 telur rebus. Paman saya dengan bangga memamerkan Xiao Yu kepada saya. Ibumu sangat menyayangi kami. Setiap kali ulang tahun kami, nenek Anda, telur rebus untuk kami. Dulu hanya ada 1, tapi kakak akan berbagi makanan dengan kami secara merata. Ya, ini adalah satu-satunya cara di masa-masa sulit kita. Itulah mengapa mereka membantu. Itulah keluarga yang sesungguhnya. Tidak, 1 telur saja tidak cukup. Kami menyanyikan lagu ulang tahun untuk ibu kami. Ibu dan harapan panjang. Tiup lilin. Saya bertanya kepada ibunya, apa yang Anda harapkan? Apakah itu perceraian? Dia menggelengkan kepalanya. Apa gunanya bercerai? Aku janji. Itu kau. Apakah mustahil untuk mengatakan? Tidak akan berhasil jika Anda mengatakannya dengan keras. Benar. Anda adalah orang yang cepat tanggap. Kakak, potong kuenya. Saya ingin bagian ini. Aku akan mengambil sisi ini. Kakak, cepatlah. Ada banyak pembicaraan. Menunggu kue dibelah. Berkumpul, perjamuan, deleo. Mereka semua duduk mengelilingi meja. Tentu saja, tidak ada cukup ruang untuk semua orang di meja kecil. Kami para junior makan sambil berdiri. Ruang pelarian sepupu kecil mencoba mengoleskan krim di wajah saya. Saya memberi isyarat kepadanya untuk melihat nenek. Orang tua itu tidak suka menyia-nyiakan makanan. Sepupu kecil itu cemberut. Saya harus memakan krimnya. Tanyakan sepupu saya dengan penuh harap. Saya ingin datang ke tempat Anda selama liburan musim dingin. Bolehkah aku? Sepupumu sedang sibuk. Anda tidak akan membuat kekacauan. Jangan melihat ke belakang. Ibu akan pergi bersamamu saat dia bebas. Lihat keluarga sungguhan. Ini semua tentang menempatkan diri Anda pada posisi kami. Saya tidak ingin mengganggu kami. Aku menggelengkan kepala. Bibi, tidak apa-apa. Itu sama baiknya dengan kita semua di sini. Saya meletakkan kue yang sudah setengah dimakan. Keluarkan sebuah buku merah dari dalam tas Anda. Sepupu berseru sertifikat hak real estate. Kak, kamu sudah membeli rumah. Dan itu tanpa hipotek. Ibu saya juga menatap saya dengan tidak percaya. Tanganku berkeringat. Apakah hadiah ini sebuah kejutan? Ibu saya menangis lagi. Semua orang menghampiri untuk menghibur SIS. You telah menghasilkan banyak uang. Anda seharusnya bahagia. Ini adalah hari yang luar biasa. Jangan menangis. Sepupu memeluk adikku. Anda benar-benar hebat. Bagaimana Anda melakukannya? Berapa harga yang Anda bayarkan untuk rumah ini? Hehehe, sebenarnya membuat beberapa proyek tahun lalu. Namun, sang pemimpin mengatakan bahwa bonus akan dibayarkan setelah tahun ini. Dan kemudian paruh pertama tahun ini. Secara tidak sengaja menyelesaikan beberapa proyek lagi. Tidak semua keluarga berkumpul bersama. Namun rumah ini tidak berada di pusat kota. Terlalu mahal di sana. Saya tidak mampu membelinya. Paman saya mengacungkan jempol. Aku mengerutkan kening dan menatap Mumimum. Rumah sudah terkirim. Kami harus merenovasi. Saya terlalu sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk menatap. Kau harus membantuku. Saya juga tidak bisa membaca. Tidak akan melakukan. Paman dan yang lainnya jelas mendengar saya. Satu persatu. Kak, kenapa kamu tidak bisa melakukannya? Anda hanya melihat dekorasinya saja. Anda memiliki mata yang bagus. Apakah ubin sudah sejajar dengan benar? Anda tidak akan tahu. Anda berbicara bahasa Mandarin. Lebih baik dariku. Mengawasi renovasi berarti menjaga emosi si pelaku renovasi. Bukankah itu keahlian Anda? Mengenakan topi. Ibu saya
saya benar-benar membebaskan saya. Aku baik-baik saja. Kerumunan orang bergumam serempak. Saya yakin itu setelah hari ulang tahunnya. Kami tinggal di rumah nenek selama 2 hari lagi. Kemudian saya pulang ke rumah bersama ibu saya untuk mengambil kartu identitas. Mengantar ibu saya ke kota besar tempat saya bekerja. Setelah renovasi rumah, tiba-tiba saja tidak ada yang bisa dilakukan. Pada awalnya, ibu saya tidak terbiasa dengan kehidupan di kota. Hanya, suatu kali saya pernah membawanya ke beberapa kelas hobi. Dia dengan cepat menjadi tertarik pada pembicaraan militer. Lambat laun, saya juga bertemu dengan beberapa teman yang gemar melukis. Mereka tidak menolak identitas pedesaan ibu saya. Orang-orangnya sangat rukun. Tentu saja, sejak saat itu, dan ibu saya tidak membicarakannya lagi. Saya harus mengikuti ujian pegawai negeri dan menikah. Dia juga menyarankan agar saya jangan menikah sampai Anda menemukan orang yang tepat. Saya setelah 3 tahun, saya mengetahui dari teman sekelas saya di SMP bahwa sepupu saya dibebaskan dari penjara. Saat itu ia berusia 31 tahun. Dia adalah seorang bujangan tua di pedesaan. Kakek dan nenek saya sakit dan putus asa. Saya dengar ada seorang gadis di kota yang ayahnya sedang sakit. Saya membutuhkan $100.000 untuk pengobatan. Anda bisa langsung menikah dengan mahar $100.000 agar sepupu saya dapat meneruskan garis keluarga. Mereka terburu-buru untuk mengumpulkan uang, jadi mereka memberikannya kepadanya. Tapi setelah uangnya dibayarkan, gadis itu menghilang. Saya tidak tahu sampai saya pergi ke rumahnya. Rumah itu semuanya disewa. $100.000 sia-sia. Kedua bibi yang telah memasang uang itu langsung berkelahi. Belum lagi fakta bahwa ia berselisih dengan mereka semua. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh tentang sepupu saya. Saya sangat marah pada sepupu saya karena dia baru saja kabur dari rumah. Mereka mengatakan bahwa mereka bersama dengan gangster kota. Dia pergi ke utara Burma untuk mencari peruntungan. Saya khawatir saya akan hidup untuk membayar peniup seruling, tetapi tidak membayar peniupnya. Dan benar saja, tidak lama setelah itu, saya mendengar ibu saya membicarakannya. Nenek itu dan yang lainnya mendengar berita itu. Keluarga Litua meminjam uang dari mana-mana, mencoba menebus satu-satunya batang bawah. Namun pada saat itu, semua orang mendengar bahwa Tang telah pergi ke utara Myanmar. Ini adalah sarang penipuan. Di mana saya bisa mendapatkan uang saya kembali? Tentu saja, mereka tidak akan meminjamkannya. Takut menyia-nyiakan. Setelah itu, seseorang tidak punya pilihan selain nenek dan kakek menjual tanah tersebut, menyumbangkan $50.000. Saya tidak melihat Tang ketika saya menelepon. Saya telah kembali untuk melihatnya. Jari Tang terpotong. Dia berteriak dalam kesengsaraan. Orang di ujung sana mengatakan 50.000 tidak cukup. Setidaknya setengah juta. Setengah juta bahkan tidak akan menutupi penjualan keluarga Li. Mereka ingat bahwa saya meminta ayah saya untuk memata-matai saya. Akibatnya, panggilan telepon dari ayah saya kepada saya dan ibu saya tidak tersambung. Sejak kami mengetahui hal ini, saya telah memblokir semua kontak mereka. Menurut nenek saya, paman dua dan ayah saya datang menemui kami. Tapi kota ini sangat besar. Perusahaan saya baru saja pindah lagi. Mereka belum menemukan seekor lalat pun selama lebih dari sebulan. Saya harus kembali. Saya tidak bisa melihat satu-satunya bibit yang kembali. Nenek menangis terseduh-seduh. Kakek sakit karena kesedihan. Suatu hari saya terserang flu dan lumpuh. Paman dan bibi melihat ini, langsung bergerak. Sedangkan untuk ayah saya, tanpa pundi-pundi uang dari ibu saya, dia harus melakukan pekerjaan tukang batu lagi. Sayang sekali dia adalah seorang peminum berat. Dia hampir berlubang. Ini baru beberapa bulan. Rambutnya sudah beruban. Tapi dia menghasilkan uang. Saya tidak peduli dengan kakek dan nenek saya. Masih minum-minum dan bermain kartu. Hanya saja, tidak kembali ke desa. Saya senang mendengarnya. Mereka adalah keluarga yang penuh kasih. Saya sudah selesai.